Saya ingin mengawali pertemuan ini dengan ajakan pada kalian untuk selalu mempertanyakan ulang apa motif atau niat kalian sekolah di Alizar ini. Lebih spesifik lagi, apa motif atau tujuan kalian berada di ruang 307? Supaya tidak salah langkah dan juga hasilnya optimal. Kalau lebih makro lagi, kalian pertanyakan ulang apa tujuan hidup kalian. Karena seperti kata Socrates, hidup yang tidak dipertanyakan dan tidak dikritisi tidak layak untuk dinikmati. Itu ya, itu akan selalu saya ulang-ulang. Nah, saya ingin menyampaikan apa yang disebut sebagai marshmallow eksperimen. Ada yang pernah dengar? Aira, pernah dengar? Apa yang teringat? Anak kecil ditinggal di ruangan. Anak kecil ditinggal. Ada marshmallow itu. Terus apa lagi kelanjutannya? Jangan makan. Terus? Oke. Saya ingin lebih detail ya. Ini sebenarnya kaitannya dengan tadi pertanyaan, apa sih tujuan saya sekolah di SMA Alizar, termasuk skala makronya, apa tujuan saya hidup di dunia ini. Oke. Jadi alkisah begini, di sebuah universitas sedang diadakan semacam eksperimen dengan menggunakan kue marshmallow. Tahu marshmallow nggak? Bijan. Pernah makan? Jenis apa marshmallow itu? Bukan permen, tapi itu bukan kue juga. Iya, kayak empuk gitu ya. Jadi kayak gula-gula tapi empuk. Nah, suatu saat dilakukan eksperimen terhadap sekelompok anak kecil. Ya, mungkin usia PAUD ya, 4-5 tahun. Dan diawasi oleh sekelompok peneliti. Kemudian ada seorang dewasa masuk ke ruangan itu mengatakan begini kepada anak-anak. Anak-anak, saya membawa 1 marshmallow untuk setiap kalian. Ditaruh tuh di setiap meja anak-anak tersebut. Kalian boleh langsung menyantapnya saat ini juga, karena itu untuk kalian. Tapi kalau kalian mau menunggu sampai beberapa menit kemudian, setelah saya kembali ke sini, saya akan memberikan bonus 1 lagi kalau kalian setelah saya kembali tidak memakan marshmallow ini. Setelah disampaikan informasi itu, kemudian si peneliti keluar dari ruangan. Dan peneliti yang lainnya mengamati apa yang dilakukan oleh anak-anak kecil tersebut. Ketika di hadapannya ada semacam kue, mungkin hidangan yang bagi anak-anak kecil di Amerika, karena ini penelitiannya di Amerika, sangat disukai. Apa yang terjadi? Sebagian anak-anak itu langsung menyantap dengan sangat lahap dan menikmatinya ketika si peneliti sudah keluar. Sebagian lagi ada yang tadi menunggu agar mendapatkan bonus 1 setelah orang tadi masuk lagi ke dalam ruangan. Tetapi dalam perjalanannya belum sampai 3-4 menit karena nggak tahan, segera menyantap marshmallow tadi. Berarti gagal kan untuk mendapatkan bonus marshmallow. Nah, sebagian lagi berhasil untuk tidak menyantap sampai si peneliti tadi kembali ke ruangan. Nah, sesuai janjinya, si peneliti tadi memberikan bonus kepada anak-anak yang mampu menahan diri untuk tidak menyantap marshmallow. Nah, kemudian dari hasil analisis, apa yang dilakukan oleh anak-anak agar tidak tergoda untuk menyantap? Ini lucu, menarik. Ada yang mencoba mengalihkan perhatian, tidak menatap marshmallow-nya. Kalau menatap kan pasti tergoda. Melihat lukisan yang ada di dinding kelas. Ada yang pura-pura menyanyi, ada yang menutup matanya, dan sebagainya. Nah, rupanya penelitian tidak terbatas di waktu itu saja. Penelitian dilakukan beberapa tahun kemudian, hingga si anak-anak tersebut dewasa. Apa yang terjadi dengan anak-anak yang begitu peneliti keluar, langsung menyantap marshmallow? Ternyata dalam perkembangannya, anak-anak ini menjadi pribadi-pribadi yang bermasalah. Misalnya, terjerat narkoba, kecanduan seks bebas, kemudian gagal dalam hubungan dengan keluarga, dengan pasangan, dengan karirnya, dan sebagainya. Sedangkan anak-anak yang mampu menahan agar tidak makan marshmallow,
sampai si peneliti kembali ke ruangan tersebut dan mendapat bonus tambahan, itu ternyata menjadi anak-anak yang secara emosional stabil, kemudian secara karir juga bagus, dan hubungan dengan keluarga, dengan orang-orang sekitarnya, termasuk dengan partner kerja, menjadi hubungan yang harmonis, yang ideal, yang sinergis. Jadi kesimpulannya ternyata dari hasil riset tersebut, kemampuan menunda keinginan atau hasrat sesaat untuk sesuatu yang lebih besar itu menjadi bagian dari kecerdasan emosi. Begitu kurang lebih. Nah, sekolah sebenarnya adalah upaya untuk menunda kesenangan sesaat untuk sesuatu yang lebih besar. Apa? Masa depan kalian. Ritual keagamaan, puasa misalnya dalam Islam, itu kan sebenarnya nyata sekali itu. Menunda kesenangan sesaat untuk sesuatu yang lebih besar, lebih panjang. Apa? Kebugaran dan kesehatan fisik. Kemudian juga kestabilan emosi dan seterusnya. Bayangkan kalau kalian selalu memperturutkan nafsu makan, pasti akan berdampak pada kesehatan kalian. Obesitas, kemudian lagi kadar gula yang tinggi dan sebagainya. Begitu kurang lebih ya. Jadi bagaimana marshmallow eksperimen yang sudah dilakukan puluhan tahun yang lalu bisa nggak diterapkan pada diri kalian sekarang? Jadi sekolah pada hakikatnya adalah menunda kesenangan sesaat untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu masa depan kalian. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan bermanfaat. I love you all.